Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asesmen nasional dan rapor pendidikan. Adapun pokok-pokok materi yang akan dibahas yaitu asesmen karakter minimum, asesmen survei karakter, asesmen survei lingkungan belajar, dan pelaporan hasil belajar. Asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Tujuan asesmen kompetensi tujuan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa sehingga dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian siswa. Komponen asesmen kompetensi minimum. Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan juga sesuai dengan pengertian literasi membaca dan literasi numerasi yang telah disampaikan terdahulu, soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menentukan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. 4. Laporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling rendah adalah yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Pemanfaatan hasil AKM yaitu untuk menguasai konten dan menguasai literasi dan numerasi. Asesmen survei karakter. Asesmen survei karakter adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Penilaian ini dapat memberikan informasi terkait kesiapan siswa dalam menghadapi kompetisi global dengan membawa karakter yang baik dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. C. Asesmen survei lingkungan. Asesmen survei lingkungan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Survei lingkungan belajar merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Secara sederhana, survei lingkungan belajar menilai kondisi dan iklim sekolah serta aspek-aspek yang mendukung pembelajaran termasuk guru dan murid itu sendiri. Kemudian rapor pendidikan. Pelaporan hasil penilaian atau asesmen dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Laporan hasil belajar yang paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Pada PAUD, selain memuat informasi tersebut, laporan
Hasil belajar juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Satuan pendidikan perlu melaporkan hasil belajar dalam bentuk rapor. Sebagaimana diuraikan pada prinsip asesmen, laporan hasil belajar yang hendaknya bersifat sederhana dan informatif dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut bagi pendidik, satuan pendidikan, dan orang tua untuk mendukung capaian pembelajaran. Komponen rapor peserta didik SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK atau sederajat minimal memuat informasi mengenai: pertama, identitas peserta didik; 2, nama satuan pendidikan; 3, kelas; keempat, semester; kelima, mata pelajaran; keenam, nilai; deskripsi, catatan guru, presensi, kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan rapor peserta didik atau PAUD minimal meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelompok usia, semester, perkembangan dan pertumbuhan anak, deskripsi perkembangan pencapaian pembelajaran, dan refleksi orang tua. Syukran wa afwan minkum, asta'fikum alfa alfi istighfafan, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.